saya akan mempresentasikan hasil pelajaran yang telah saya pelajari tentang transformator instrumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Verino Keizan Nenggolan, kelas TEB, nomor induk mahasiswa 52412300014 dengan mata kuliah pengukuran listrik. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan subbabnya terlebih dahulu. Terdapat 6, yaitu yang pertama definisi transformator instrumen, yang kedua jenis-jenis transformator instrumen, yang ketiga cara kerja, yang keempat simbol transformator, yang kelima fungsi utama transformator instrumen, dan 6 kesimpulan. Kita langsung saja yang pertama, yaitu definisi transformator instrumen. Apa itu transformator instrumen? Transformator instrumen adalah jenis transformator khusus yang digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk mengukur arus dan tegangan yang sangat tinggi, serta untuk melindungi peralatan pengukuran dan kontrol dari tegangan yang berbahaya. Dalam sistem kelistrikan, arus dan tegangan yang digunakan bisa sangat besar dan berbahaya jika langsung dihubungkan ke alat ukur atau relay proteksi. Oleh karena itu, kita butuh alat perantara yang bisa mengubah nilai arus atau tegangan tinggi menjadi nilai yang lebih kecil dan aman, memberi isolasi listrik antara sistem bertegangan tinggi dan alat ukur atau proteksi, meningkatkan keamanan dan akurasi dalam pengukuran dalam sistem terproteksi. Transformator instrumen ini jadi komponen penting di berbagai tempat seperti gardu induk, panel distribusi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Oke, jenis-jenis transformator instrumen. Yang pertama yaitu current transformer atau kita sebut CT, transformator arus. Digunakan untuk mengukur arus listrik pada sistem tegangan tinggi. Yang kedua, potential transformer atau PT, transformator tegangan. Digunakan untuk mengukur tegangan tinggi pada sistem tenaga. Cara kerja. Yang pertama, current transformer. Jenis transformator ini dapat digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk menurunkan tegangan dari level tinggi ke level rendah dengan bantuan arus 5 ampere. Trafo ini memiliki 2 lilitan, diantaranya primer dan sekunder. Arus pada lilitan sekunder sebanding dengan arus pada lilitan primer. Diagram rangkaian trafo arus secara umum tunjukkan pada gambar di samping. Pada transformator ini, lilitan primer terdiri dari beberapa lilitan dan dihubungkan dengan rangkaian daya secara seri sehingga disebut transformator seri. Demikian pula, lilitan sekunder mencakup sejumlah lilitan dan dihubungkan langsung ke ampermeter karena ampermeter memiliki resistansi kecil. Dengan demikian, lilitan sekunder transformator ini bekerja hampir dalam kondisi relatif singkat. Lilitan ini memiliki 2 terminal, di mana salah satunya terminal dihubungkan ke tanah untuk menghindari arus yang besar. Jadi, kemungkinan kerusakan isolasi akan berkurang untuk melindungi operator dari tegangan yang besar. Gulungan sekunder transformator pada rangkaian gambar terhubung secara singkat sebelum melepaskan ampermeter dengan bantuan saklar untuk menghindari tegangan tinggi melintasi gulungan. Jenis transformator ini 2, potential transformer atau PT. Jenis transformator ini dapat digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk menurunkan tegangan dari level tinggi ke level yang rendah dengan bantuan voltmeter berukuran kecil yang berkisaran antara 110 volt hingga 120 volt. Trafo ini memiliki 2 lilitan seperti trafo biasa, yaitu lilitan primer dan sekunder. Lilitan primer memiliki sejumlah lilitan dan dihubungkan secara paralel dengan rangkaian. Oleh karena itu, trafo ini disebut trafo paralel. Mirip dengan lilitan primer, lilitan sekunder memiliki lilitan yang lebih sedikit dan terhubung langsung ke voltmeter. Karena memiliki resistansi yang besar, oleh karena itu lilitan sekunder bekerja dalam kondisi rangkaian terbuka. Salah satu terminal lilitan ini terhubung ke tanah untuk menjaga tegangan terhadap permukaan guna melindungi operator dari tegangan yang besar. Oke, simbol transformator atau bisa kita bilang gambar transformator. Di sini terdapat 2, trafo step up dan trafo step down. Selanjutnya, fungsi utama transformator instrumen.
Transformator instrumen memiliki peran yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik, khususnya dalam hal pengukuran, proteksi, dan isolasi. Pertama, transformator arus, current transformer atau CT, dan transformer tegangan potensial transformator atau PT digunakan untuk mengukur arus dan tegangan tinggi dalam sistem tenaga dengan cara mengubahnya menjadi nilai yang lebih kecil dan aman untuk dibaca oleh alat ukur seperti ammeter, voltmeter, dan wattmeter. Hal ini sangat penting karena alat ukur biasa tidak mampu menangani arus dan tegangan yang sangat tinggi secara langsung. Kedua, transformator instrumen juga digunakan dalam sistem proteksi, yaitu dengan menghubungkannya ke relay proteksi untuk mendeteksi gangguan seperti arus lebih atau tegangan tidak normal. Ketika gangguan terdeteksi, relay akan memutuskan aliran listrik secara otomatis untuk mencegah kerusakan peralatan dan menjaga keselamatan sistem secara keseluruhan. Ketiga, transformator ini juga memberikan isolasi antara sistem tegangan tinggi dan peralatan pengukuran atau kontrol, sehingga menjaga keselamatan operator dan mencegah gangguan atau kerusakan pada alat ukur akibat paparan langsung terhadap tegangan tinggi. Baik, kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, transformator instrumen merupakan komponen penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mengukur dan melindungi peralatan dari arus dan tegangan tinggi. Dengan menggunakan transformator arus dan transformator tegangan, pengukuran dapat dilakukan secara aman dan akurat tanpa harus langsung terhubung ke sumber utama yang bertegangan tinggi. Selain itu, transformator ini juga berperan dalam sistem proteksi dengan menghubungkannya ke relay, sehingga mampu mendeteksi dan merespon gangguan listrik secara otomatis. Tidak hanya itu, transformator instrumen juga memberikan isolasi antara sistem tenaga dan peralatan kontrol, yang sangat penting untuk keselamatan kerja dan keandalan sistem. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis, fungsi, dan cara kerja transformator instrumen sangat penting dalam kelistrikan, terutama pada sistem distribusi dan transmisi energi listrik. Baik, setelah selesai pemaparan materi dari saya harap semua dapat mengerti dan terima kasih telah menonton sampai habis. Terima kasih.